Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR RI periode 2014-2019 diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Perolehan kursi koalisi Jokowi JK kalah jumlah dibandingkan koalisi Merah Putih. Jumlah kursi mayoritas di Senayan diperlukan untuk mengumpulkan suara anggota dewan jika voting diperlukan dalam sidang paripurna. Kita bahas berkali-kali di forum yang mulia ini. Meskipun menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan kursi terbanyak 109 kursi pada pemilu 2014, namun posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikepung perolehan kursi koalisi Merah Putih. Saat ini PDIP bersama koalisi pengusung Jokowi JK hanya memiliki 207 kursi. Sementara koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Hatta meraih total 353 kursi, dengan asumsi Demokrat sebagai partai penyeimbang masuk dalam koalisi Merah Putih. Gambaran adu kekuatan koalisi sempat terlihat dari Undang-Undang MD3 yang disahkan beberapa waktu lalu. Sementara saat ini rancangan Undang-Undang Pemilu Kada yang tengah digodok di DPR juga belum mencapai kata sepakat. Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin menilai meskipun berbeda pandangan dengan koalisi Jokowi JK, langkah koalisi Merah Putih bukan untuk menjegal Jokowi JK. Dan sementara posisi di sini kan memang untuk menyeimbang, mengkritisi mana program yang pro rakyat. Kalau tidak pro rakyat, ya tentu saja akan dikritisi begitu. Saya kira juga masyarakat jangan terlalu antipati begitu ya, karena posisi yang sekarang ini kan sama dengan posisi PDIP ketika PDIP tidak di pemerintahan begitu. Jadi kenapa harus terlalu alergi, sementara kita ingin segala sesuatunya berjalan dengan objektif. Menjadi 840. Tarik ulur kepentingan dan lobi politik akan menjadi tantangan bagi PDIP untuk meloloskan kebijakan pemerintah baru Jokowi JK. Akhirnya, voting anggota dewan pun menjadi penentu akhir lolos atau tidaknya kebijakan baru pemerintahan Jokowi JK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tolong didengarkan sebentar. Persaingan antara koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Hatta dan koalisi pendukung Jokowi JK tidak berhenti di Pilpres 2014. Kedua kekuatan ini juga saling bertarung di parlemen dalam membahas beberapa rancangan undang-undang. Persaingan sengit antar partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Hatta dan partai pengusung Jokowi JK masih terus berlangsung. Kali ini medan pertarungan bukan lagi di Pilpres, melainkan di parlemen. Dari sejumlah isu yang dibahas di DPR, kedua kekuatan ini saling berhadapan satu sama lain. Sebut saja pembahasan mengenai Undang-Undang MD3, Undang-Undang Tata Tertib, dan terakhir pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah Pemilu Kada. Polarisasi kekuatan itu nampak begitu jelas. Bahkan dalam pembahasan RUU Pemilu Kada, beberapa fraksi yang tadinya mendukung pemilihan langsung, kini setelah Pilpres mereka balik badan, ganti mendukung Pemilu Kada tidak langsung. Sejauh ini koalisi Merah Putih telah berhasil mempecundangi koalisi Jokowi JK di parlemen. Melalui voting, mereka telah berhasil mengesahkan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Tata Tertib. Dengan kekalahan tersebut kemungkinan besar PDIP tidak akan mendapatkan posisi sebagai ketua dan wakil ketua DPR. Sementara itu, meski belum diputuskan, namun pertarungan dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah nampaknya tidak akan jauh berbeda hasilnya. Bila tidak ada perubahan komposisi dukungan fraksi di parlemen, maka rancangan Undang-Undang Pemilu Kada ini pun akan dimenangkan oleh koalisi Merah Putih. Tim TV One mengabarkan. Dalam waktu dekat, rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan segera disahkan. Terkait rancangan undang-undang tersebut, polemik mencuat terkait apakah kepala daerah melalui proses pemilihan langsung atau dipilih melalui DPRD. Polemik rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada terus bergulir di Senayan. Dalam waktu dekat, rancangan undang-undang yang kini tengah digodok tim Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri ini akan disahkan sebagai undang-undang. Wacana pemilu langsung untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati akan dihapus dan akan dipilih melalui DPRD pun mencuat dan menimbulkan pro dan kontra.
Bagi kalangan yang setuju dengan pilkada melalui DPRD, berpandangan bahwa selama ini dalam praktik penyelenggaraan pilkada langsung, hampir tidak ada pilkada yang tidak melahirkan masalah. Mulai dari ketegangan sosial, kerusuhan, sampai berujung pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPRD sebagai representasi dari suara masyarakat bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan. Selain itu, pilkada melalui DPRD akan menghemat biaya dan waktu dalam pelaksanaan. Namun sebagian berpendapat, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sistem itu pun dituding rawan dari lobi-lobi elit partai yang berujung pada politik transaksional. Perdebatan langsung dan tidak langsung pemilihan kepala daerah terus bergulir. Kini, publik berharap alangkah lebih baiknya dipikirkan kembali sistem pemilihan apa yang tepat dan efisien dalam melahirkan pemimpin harapan rakyat. Tim TV One mengabarkan.